Assalamualaikum, Shalom. Kami dari kelompok 1. Di sini kami mau memperkenalkan materi kami, yaitu tanaman lahan gambut dan pasang surut. Dan teman-teman bisa lihat di sini kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Ardi Rogan. Saya Wisnu Diaksa. Saya Egen Edward. Saya Rangga Dikusuma. Dan kami di sini ngetek video ini sekarang juga di lokasi Teknopark yang seperti teman-teman bisa lihat di belakang. Dan sekarang kami ingin membuat perkenalan tanaman lahan gambut dan pasang surut. Oke, saksikan videonya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu lahan gambut dan pasang surut. Lahan gambut itu merupakan tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti tumbuhan, ranting, dan daun yang membusuk dalam kondisi anaerob atau kurang oksigen. Lalu karakteristik dari lahan gambut ini kaya akan bahan organik, asam, dan memiliki kadar air yang tinggi. Lalu kelebihan dari lahan gambut ini mengandung nutrisi tinggi, dapat menyerap karbon dan mendukung biodiversitas. Lalu kekurangan dari lahan gambut ini rawan kebakaran dan mudah terdegradasi dan memerlukan pengelolaan khusus untuk menjaga tanah gambut ini. Lalu penggunaan dari lahan gambut ini bisa sebagai pertanian, bisa digunakan untuk bertani padi, jagung, kacang, lalu kalau perkebunan bisa kelapa sawit dan karet. Lahan pasang surut ini merupakan daerah yang tergenang air laut pada saat pasang dan kering pada saat surut. Kelebihan dari lahan pasang surut ini salah satunya mengandung nutrisi laut, lalu dapat mendukung perikanan dan memiliki potensi pariwisata. Lalu kekurangan dari lahan pasang surut ini adalah rawan erosi, lalu terkena dampak perubahan iklim, dan memerlukan pengelolaan khusus juga seperti lahan gambut sebelumnya. Lalu penggunaan yang bisa dilakukan pada lahan pasang surut ini bisa perikanan, pertanian laut, rumput laut, tambak, dan pariwisata. Lalu pengelolaan lahan gambut dan pasang surut. Pengelolaan gambut ini bisa menggunakan teknologi hidroponik, vertikultur, dan lahan gambut dan lahan pasang surut bisa sistem irigasi. Lalu pemilihan tanaman lahan gambut dan pasang surut, tanaman yang memiliki sesuai dengan kondisi lahannya. Lalu ada pengelolaan air, lahan gambut dan pasang surut, mengatur kadar air dan garam. Lalu pengendalian hama bisa menggunakan metode organik. Lalu manfaat pengelolaan lahan gambut dan pasang surut, yang pertama itu meningkatkan produktivitas pertanian. Lalu yang kedua itu mendukung konservasi lingkungan. Lalu yang ketiga meningkatkan pendapatan petani. Lalu yang keempat mendukung keanekaragaman hayati. Dan yang kelima mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagi semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengelolaan lahan pasang surut untuk tanaman eceng gondok. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah persiapan lahan. Pemilihan lokasi dengan kondisi air pasang surut yang stabil dan tidak terlalu dalam. Yang kedua, pembuatan kanal. Buat kanal untuk mengatur aliran air yang mencegah kerusakan tanaman. Dan yang ketiga adalah pengelolaan tanah. Olah tanah dengan menambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang. Yang keempat, pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan ini kita gunakan ukuran ketinggian 50-100 cm untuk mencegah genangan air. Yang berikutnya adalah teknik penanaman. Yang harus kita persiapkan yang pertama adalah pemilihan bibit.
pilih bibit eceng gondok yang sehat dan berkualitas tinggi untuk dapat menghasilkan eceng gondok yang berkualitas. Yang kedua adalah kita harus menyiapkan waktu penanaman pada saat air pasang surut guna menghindari kerusakan daripada tanaman. Yang berikutnya adalah pengelolaan air. Pengaturan air atau kadar air mempertahankan tingkat kelembapan sekitar 50-70%. Yang berikutnya penggunaan irigasi. Gunakan sistem irigasi yang efektif untuk menghemat air dan juga pengendalian terhadap banjir. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama pemupukan. Berikan pupuk organik atau anorganik sesuai kebutuhan tanaman. Yang berikutnya pengendalian hama. Gunakan metode organik untuk mengendalikan hama. Selanjutnya adalah pemangkasan. Lalu pangkas secara teratur untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman eceng gondok. Selanjutnya adalah pantau tanaman secara teratur untuk mengidentifikasi masalah. Teknik panen. Waktu panen eceng gondok sekitar umur 3-6 bulan. Cara pemanenan, panen dengan memotong batang tanaman secara manual. Pengelolaan hasil panen, olah hasil panen untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual dari eceng gondok tersebut. Kelebihan dari pengelolaan eceng gondok pada lahan pasang surut ialah yang pertama, meningkatkan produktivitas tanaman, menghemat biaya produksi, meningkatkan pendapatan petani, mendukung konservasi lingkungan, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Adapun di sini beberapa tantangan dan solusi dalam pengelolaan eceng gondok di lahan pasang surut. Yang pertama, keterbatasan air. Gunakan sistem irigasi yang efektif. Hama penyakit, gunakan bahan organik atau pupuk yang baik dan berkualitas. Yang berikutnya, keterbatasan lahan. Gunakan teknik peltikultur untuk dapat mencegah masalah tersebut. Yang berikutnya adalah perubahan iklim. Gunakan varietas tanaman yang tahan akan perubahan iklim seperti musim hujan atau musim panas. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan kelebihan, tantangan, dan teknik pengelolaan tanaman pepaya di lahan gambut. Yang pertama, kelebihan tanaman pepaya yang ditanam di lahan gambut yaitu kesetiaan nutrisi yang tinggi, terutama nitrogen dan fosfor. Yang kedua, kemampuan menyerap dan menyimpan air yang lebih baik. Yang ketiga, kadar asamnya sesuai untuk pertumbuhan pepaya. Yang selanjutnya, tantangan tanaman pepaya di lahan gambut. Yang pertama, kadar air yang tinggi yang dapat menyebabkan akar tanaman pepaya menjadi busuk. Yang kedua, kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan memperlambat pertumbuhan tanaman pepaya. Yang ketiga, kadar asam yang tinggi dapat merusak akar. Yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan tanah gambut untuk pepaya. Teknik pengolahannya itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, pengolahan tanah. Campurkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kualitas tanah seperti pH dan kadar asam. Yang kedua, pengaturan air. Pastikan drainase yang baik untuk mencegah genangan air pada pepaya. Yang ketiga, pemilihan varietas. Pemilihan varietas ini penting untuk pepaya yang ditanam di lahan gambut seperti varietas pepaya Solo, pepaya Charvite, yang ketiga pepaya Red Lady. Yang keempat, pemupukan. Berikan pupuk yang seimbang dan sesuai untuk kebutuhan tanaman pepaya. Yang kelima, pengendalian hama. Gunakan metode organik untuk mengendalikan hama pada tanaman pepaya agar pepaya lebih sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanaman kedelai di lahan gambut. Tanaman kedelai dapat tumbuh di lahan gambut, tetapi pertumbuhannya memerlukan perhatian khusus.
karena karakteristik tanah gambut yang unik. Berikut adalah penjelasan mengenai tanaman kedelai. Yang pertama, karakteristik tanah gambut. Kandungan organik tinggi, tanah gambut kaya akan bahan organik yang belum terurai sempurna. Yang kedua, pH rendah. Biasanya tanah gambut bersifat asam dengan pH di bawah 4, sehingga kurang ideal untuk kedelai yang memerlukan pH sekitar 5,5 sampai 7. Yang ketiga, kandungan nutrisi yang rendah. Meski kaya bahan organik, tanah gambut yang sering kekurangan nutrisi esensial seperti fosfor, kalium, dan mikroelemen. Yang kelima, kemampuan menyimpan air yang tinggi. Tanah ini dapat menyimpan banyak air tetapi bisa menjadi jenuh air atau kering tergantung kondisi. Yang kedua, tantangan menanam kedelai di lahan gambut. Yang pertama, keasaman tanah. Keasaman yang tinggi dapat menghambat penyerapan nutrisi tanaman kedelai di lahan gambut. Yang kedua, kekurangan hara. Nutrisi yang rendah memerlukan pemupukan tambahan untuk tanaman kedelai yang ditanam di lahan gambut. Yang ketiga, potensi drainase yang buruk. Tanah gambut sering sekali memiliki drainase yang kurang baik, sehingga menyebabkan tanaman kedelai terkena penyakit tusuk akar. Yang keempat, keracunan aluminium dan besi. Dalam kondisi asam, elemen ini bisa menjadi racun bagi tanaman. Yang kedua, teknik budidaya di kedelai di lahan gambut. Yang pertama, peningkatan pH. Lakukan pengapuran menggunakan dolomit atau kapur pertanian untuk meningkatkan pH tanah. Selanjutnya, dosis kapur tergantung dengan tingkat keasaman tanah, biasanya sekitar 2-5 ton per hektar. Yang kedua, pemupukan. Pemupukan biasanya menggunakan pupuk NPK dengan kandungan fosfor tinggi untuk mengatasi kekurangan hara. Tambahkan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, pengolahan air. Pastikan drainase baik untuk mencegah genangan air yang bisa merusak akar. Kontrol kadar air agar tidak terlalu jenuh atau terlalu kering. Yang keempat, pemilihan varietas. Gunakan varietas kedelai yang toleran terhadap tanah asam seperti beberapa varietas lokal atau hasil pemulihan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengolahan lahan gambut dan pasang surutnya. Di sini ini ada beberapa cara untuk kita mengolah tanah gambut dan pasang surut. Jadi saya akan sebutkan 5 saja untuk teman-teman. Di sini ada untuk mengolah lahan gambut terlebih dahulu. Jadi pengolahan tanah itu kita harus meminimalkan untuk mencegah kerusakan struktur tanah yang jadi hal tersebut bisa mencegah suatu tanaman untuk tidak bertumbuh. Jadi kita bisa membudidayakan tanaman-tanaman yang lebih bagus lagi. Dan seperti kita bisa memupuki dengan organik, dengan kompos atau pupuk kandang, dan hal tersebut bisa membantu pH tanah. Dan salah satu pengatur pH tanah itu ada pada kapur dan dolomit juga. Jadi teman-teman bisa menambahkan itu. Dan kita juga bisa menggunakan tanaman yang sesuai seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Di Teknopark tadi ada yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu kedelai. Dan ada beberapa tanaman lain yang tidak ada di Teknopark tapi bisa dibudidayakan juga, itu seperti padi, jagung. Habis itu jika teman-teman ini ada di belakang kamera, ada budidaya eceng gondok juga yang bisa bernilai ekonomis lah untuk di ekonomi pertanian. Dan cabai juga di sini ya teman-teman. Dan pengelolaan lahan gambut yang terakhir itu kita bisa menggunakan varietas yang tahan gitu di lahan gambut. Jadi beberapa varietas yang tahan akan pH gambut yang benar-benar masam, dan kita bisa menggunakan pemuliaan untuk mengelola varietas yang tahan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan lahan pasang surutnya. Jadi di sini saya akan sebutkan 5 juga teman-teman ya. Jadi kita bisa membuatkan kanal dan drainase untuk mengatur aliran air dan tidak banjir seperti ini ya teman-teman ya. Kalau bisa lihat di sini banjir, yang banjir begini nih bisa mencegah, bukan mencegah lagi, itu bisa mengakibatkan pertumbuhan tanaman bisa lebih lambat atau bahkan membuat tanaman itu mati.
Dan di sini juga kita bisa menggunakan teknologi hidroponik atau vertikultur. Jadi untuk aliran air itu kita bisa gunakan untuk budidaya-budidaya lainnya seperti hidroponik dan lain-lain. Dan pemilihan tanaman yang tahan terhadap garam dan banjir itu tuh banyak ya teman-teman ya. Jadi tanaman-tanaman itu bisa dikategorikan seperti rumput, laut, dan tambang. Jadi kalau teman-teman bisa tahu itu ada beberapa tanaman yang bisa hidup di dalam lingkungan yang banyak akan garam dan kebanjiran. Dan di sini ada penggunaan sistem irigasi yang efektif juga. Jadi sistem irigasi yang efektif akan membuat tanaman lebih cepat bertumbuh karena pemasukan air pada tanaman itu lebih tercukupi dan tidak melebihi dan tidak kekurangan. Dan di yang terakhir itu ada pengendalian hama dan penyakit. Jadi pengendalian hama dan penyakit ini nih bisa kita bilang itu adalah suatu hal yang basic, karena teman-teman bisa tahu dengan kita mengendalikan hama dan penyakit, suatu tanaman akan menjadi lebih subur, akan menjadi lebih bertumbuh dan bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena tidak terganggu dalam proses pertumbuhannya. Dan metode yang bisa kita lakukan itu seperti metode organik lah, seperti teman-teman udah tahu apa saja metode-metode yang bisa kita lakukan untuk mencegah hama dan penyakit. Baiklah teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Kami dari kelompok 1 ingin meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan, dan kami juga berterima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendukung kami lewat subscribe dan like. Terima kasih teman-teman, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.